Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, kembali lagi bersama saya ya, Sandi Setiawan dengan NIM 2313328. Oke, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kepada yang terhormat juga rekan-rekan teman-teman perjuangan saya yang ada di kelas. Kepada yang terhormat penonton yang telah membuka atau melihat video ini, saya ucapkan terima kasih atas luangan waktunya telah menonton video Learning Journal pertemuan keempat dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, saya Sandi Setiawan dengan NIM 2313328. Kali ini di pertemuan atau di video kali ini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan pertemuan keempat pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah teman-teman, sebelumnya gimana nih? Sekarang ini udah hari ke-21 Ramadan, yang dimana banyak sekali keluh kesah kalian yang sudah menjalankan ibadah puasa. Tentunya banyak lagi ya pengalaman-pengalaman seru, baik itu berbuka puasa atau bukber, baik itu tentang ngaji bareng sama teman gitu ya. Itu cuma sekedar hirauan sejenak. Sebelum kita menjelaskan atau sebelum kita terjun ke dalam materi, saya sedikit bercerita tadi gitu ya. Oke, sekarang langsung saja kita membahas materi yang kemarin yang sudah dipaparkan langsung oleh pengampu dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu Dr. Adi Kusuma, MSI. Oke teman-teman, yang dimana pertemuan keempat penulisan berita dan artikel kemarin yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma, MSI, kemarin itu pada pertemuan keempat di kelas saya, beliau menyuruh beliau menugaskan kepada setiap mahasiswa, di mana setiap mahasiswa di setiap pertemuan harus ada yang presentasi setiap kelompoknya. Kemarin sudah, alhamdulillah lancar ya. Kemudian juga pada pertemuan kemarin kelompok 4 itu membahas tentang membuat berita atau laporan terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa, teman-teman. Nah, jadi pada pertemuan kelompok kemarin atau pada pertemuan mata kuliah penulisan berita dan artikel kemarin, kelompok kemarin itu menjelaskan terkait teknik atau peliputan berita. Teman-teman, jadi kelompok kemarin itu membahas tentang membuat suatu laporan terperinci terkait masalah atau peristiwa. Membuat laporan, ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus dipelajari terlebih dahulu, teman-teman. Yang mana kelompok kemarin itu menyampaikan bahwasanya ada beberapa langkah seperti teknik peliputan berita, langkah-langkah peliputan berita, terus juga cara penulisan beritanya kayak gimana, tujuan penulisan beritanya agar supaya kayak gimana juga, terus juga teknik peliputan artikel, terus juga cara penulisan artikel dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yang dimana pembahasan pertama ini yang telah disampaikan kelompok kemarin di presentasi tersebut. Yang pertama pembahasannya yaitu tentang teknik peliputan berita, yang dimana teknik peliputan berita ini ada beberapa poin seperti reportase, wawancara, dan riset keperpustakaan. Nah, yang pertama ini ada reportase, yang dimana reportase adalah seperti halnya itu mengumpulkan isu-isu atau mengumpulkan berita-berita terkini, yang dimana tujuannya itu untuk nantinya dibahas lebih mendalam. Nah, yang kedua ada wawancara. Nah,
yang poin kedua ini bertujuan supaya lebih kita ini lebih mengetahui lagi terkait di mana poin kedua ini adalah wawancara. Nah, wawancara juga tidak jauh sama dengan reportase gitu ya. Nah, wawancara di sini bertujuan, kenapa diadakan wawancara gitu ya? Karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan rinci gitu terkait isu yang telah beredar tersebut. Terus juga ada yang ketiga, itu ada yang namanya riset kepustakaan. Nah, yang dimana riset kepustakaan ini juga adalah analisis pengumpulan data atau seperti artikel-artikel, jurnal, terus juga berita dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada langkah yang kedua, yaitu langkah-langkah peliputan berita. Nah, yang dimana langkah-langkah peliputan berita ini ada beberapa poin teman-teman, seperti melakukan riset, menentukan fokus cerita, mengembangkan fokus cerita, terus mengumpulkan data, mengambil foto atau video supaya ada buktinya begitu ya. Terus yang terakhir ada menulis liputan. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan semuanya, cuma ada beberapa yang saya jelaskan gitu ya, seperti pengumpulan data yang tadi saya sudah jelaskan di langkah-langkah peliputan berita. Nah, yang dimana pengumpulan data itu harus harus lah. Karena apa? Karena soalnya kalau semisal tidak dikumpulkan data-datanya itu, makanya kurang efektif atau kurang pasti, itu kurang jelas beritanya ada di mana gitu kan. Kalau semisalnya ada daripada pengumpulan data berita tersebut, maka semakin pasti atau semakin jelas terkait berita atau isu tersebut. Terus juga ada pengambilan foto atau video. Nah, yang dimana pengambilan foto atau video ini bertujuan supaya menjadi bukti, dimana semisalnya halayak umum ini melihat foto terus juga dipaparkan oleh teks berita tersebut, maka secara tidak langsung halayak umum percaya gitu terkait berita atau isu yang disebarkan melalui foto dan teks berita tersebut. Kemudian yang terakhir ada menulis liputan. Nah, tujuan daripada menulis liputan itu supaya tidak lupa atau tidak mengada-ngada, yang dimana kita hasil daripada observasi atau hasil daripada terjun untuk melihat atau mengetahui isu tersebut, hasil daripada itu tuh ditulis di buku semisalnya. Untuk apa? Untuk menjadikan bahan daripada pengolahan penulisan atau langkah-langkah penulisan berita. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada cara penulisan berita. Nah, tiada lain dan tiada bukan, cara penulisan berita ini ada juga poin-poin pentingnya teman-teman, seperti pengumpulan sumber informasi, yang kedua menentukan judul berita, dan yang ketiga menulis isi berita. Nah, saya akan sedikit membahas terkait cara penulisan berita. Nah, yang dimana pengumpulan sumber informasi, sesudah kita mencari sumber referensi atau sumber informasi dari yang lain gitu ya, kita tampung dan menjadi satu untuk daripada ditulis di berita tersebut. Nah, gitu teman-teman. Yang kedua ada menentukan judul berita. Nah, setelah menulis nih, setelah kita meresum atau merangkum daripada semua sumber informasi atau referensi, kita tentukan judul berita ini maunya tuh judul seperti apa, apakah lucu ataukah isu-isu terkini seperti ya yang sekarang sudah viral gitu ya, banyaknya korupsi di Indonesia gitu dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga baru tuh teman-teman, setelah pengumpulan informasi dan menentukan judul daripada berita, yang terakhir ini adalah menulis isi teks daripada berita tersebut gitu teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada pembahasan teknik peliputan artikel. Nah, yang dimana kelompok kemarin itu menjelaskan teknik peliputan artikel ini memiliki beberapa pointer sendiri atau tersebut, seperti persiapan sebelum meliput, terus juga observasi langsung, terus juga ada wawancara, terus juga pengumpulan data, dan strukturnya harus jelas, menarik, dan memenuhi etika jurnalistik.
Nah, oke, saya akan sedikit membahas lagi terkait teknik peliputan artikel. Nah, jadi yang pertama ini persiapan sebelum meliput. Nah, yang dimana persiapan sebelum meliput ini harus ada yang mau diliputnya dan siapa yang mau meliputnya, seperti tempat yang mau diliputnya ini di belah mana gitu, dan siapa aja yang mau meliput supaya hasil nantinya gitu bisa diolah secara lebih mendalam dengan tim atau diri sendiri, teman-teman. Oke, yang kedua ada observasi langsung, yang dimana observasi langsung ini terjun langsung daripada atau terjun langsung ke tujuan atau ke tempat tersebut untuk mengetahui hasil daripada observasinya, langsung hasil daripada liputan tersebut, dan tidak mengada-ngada, teman-teman. Oke, ada lagi wawancara. Setelah observasi langsung, kita teknik peliputan artikel itu wawancara, teman-teman. Wawancara semisal kepada masyarakat setempat, bagaimana kejadiannya, siapa yang menjadi korbannya, terus juga di mana tempatnya, bagaimana, dan lain-lain sebagainya, yang tidak jauh-jauh dari 5W+1H tersebut, teman-teman. Terus juga ada pengumpulan data yang sudah saya tadi sampaikan. Ada pengumpulan data supaya supaya mencakup daripada hasil liputan tersebut untuk ditulis, teman-teman, gitu. Dan strukturnya harus jelas, yang tadi saya sudah sampaikan, dari 1 sampai ke yang tadi saya sampaikan, harus jelas strukturnya dan tidak mengada-ngada sama sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya mengada-ngada, teman-teman, itu terkena hukuman atau terkena sanksi lah ibaratnya, karena sudah mengada-ngada atau sudah menambah-nambahkan atau juga sudah mengurang-urangkan informasi yang apa adanya, teman-teman, tentunya. Terus juga ada pembahasan terakhir, yaitu ada pembahasan tentang cara penulisan artikel. Kalau tadi cara penulisan berita, sekarang cara penulisan artikel, teman-teman. Oke, yang pertama ada judul. Nah, yang kedua ada identitas penulis. Yang ketiga ada abstrak. Nah ya, yang keempat ada pendahuluan. 5 ada metode. Yang terakhir ada penutup, teman-teman, tentunya. Oke, saya akan sedikit lagi menjelaskan terkait cara penulisan artikel yang kemarin sudah kelompok kemarin sampaikan, teman-teman. Yang pertama ada judul. Nah, tiada lain dan tiada bukan, jikalau artikel atau berita atau apapun itu tidak ada judul, maka tanda tanya, teman-teman, gitu. Jadi tidak tahu nih arahnya kemana kalau tidak ada judul, begitu, teman-teman. Makanya harus diadakan judul tersebut. Yang pertama judul. Terus juga ada yang kedua identitas penulis. Nah, kalau di artikel ini harus ada yang namanya identitas penulis. Penulisnya siapa, karangan siapa, hasil daripada penulisan siapa, terus juga biodata si penulis apa aja, dan lengkap pokoknya mah dicantumkan di artikel tersebut setelah judul, teman-teman. Oke. Terus juga ada abstrak. Abstrak biasanya itu ada yang memakai bahasa Inggris, ada yang memakai bahasa Arab juga, ada yang memakai bahasa Indonesia, dan tentunya biasanya yang saya sering lihat itu ada yang memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk memaparkan atau meresum daripada semua yang ada di artikel tersebut. Tujuannya begitu, teman-teman, ya, mungkin kurang lebih. Terus juga ada pendahuluan. Nah, harus ada yang namanya pendahuluan di artikel tersebut karena sudah termasuk di daripada susunan cara penulisan artikel, teman-teman, tentunya. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada metode apa nih yang mau dipakai gitu kan di cara penulisan artikel tersebut. Dan yang terakhir ada penutup, teman-teman. Tentunya penutup ini harus mengesankan supaya apa? Supaya pembaca ini bisa membaca lagi, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya pembaca juga tidak bosan-bosan untuk membaca artikel yang sudah dikarang oleh si penulis tersebut, teman-teman. Mungkin saya cukup sekian ya yang bisa saya dapat sampaikan, karena pengetahuan saya juga terkait pertemuan kemarin hanya selewatan atau hanya tidak terlalu banyak gitu ya, teman-teman, ya. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan dan apa yang saya dapat dari pertemuan
penulisan berita dan artikel kemarin yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI. Mungkin sekian juga ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat. Oke, saya pamit undur diri. Sekian, saya Sandi Setiawan dengan NIM 231331328. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.